Tanaman karet diberikan nama oleh Joseph Priestley pada tahun 1770. Karet adalah tanaman yang menghasilkan getah atau yang disebut dengan latek yang sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya seperti ban, bola, sol sendal, dan lain-lain. Adapun morfologi pada tanaman karet. Nah, yang pertama adalah akar, di mana tanaman karet ini mempunyai akar tunggang karena sifat bijinya yang dikotil. Akar tunggang ini mencapai kedalaman 1 sampai dengan 2 meter di dalam tanah yang dapat memperkokoh daripada batang pohon karet ini. Kemudian yang kedua adalah akar lateral, di mana akar lateral ini berada pada permukaan tanah dengan kepanjangan atau dapat menyebar sampai dengan 10 meter. Nah, kemudian yang ketiga adalah bulu akar yang dapat tumbuh antara 0 sampai dengan 60 cm dengan jarak 2,5 cm yang aktif dalam menyerap unsur hara. Yang kedua adalah pohon. Seperti yang kita lihat di sini, kita dapat melihat bahwa pohon ini telah dewasa. Pohon yang telah dewasa mencapai ketinggian biasanya 15 sampai dengan 25 meter dengan usia mencapai 100 tahun. Yang ketiga adalah bunga. Bunga pohon karet itu memiliki bunga jantan dan bunga betina. Nah, adapun berikutnya adalah daun, morfologi daun. Nah, morfologi daun ini memiliki seperti ini. Nah, ini adalah batang utama, memiliki panjang 3 sampai dengan 20. Kemudian ada anak batang. Batangnya ini dengan panjang 3 sampai dengan 10 cm dan mempunyai 3 anak daun. Nah, seperti ini. Kemudian antara adalah syarat tumbuh daripada tanaman karet. Tanaman karet sangat cocok tumbuh pada iklim 28 derajat Celcius dan juga dengan suhu antara 100 derajat lintang selatan dan sampai 100 derajat lintang utara. Kemudian daripada tanahnya sangat cocok pada pH 5 sampai 3,5 sampai dengan 7 dan kemudian dengan penyinaran matahari antara 5 sampai dengan 7 jam per hari dan juga dengan curah hujan 2.500 sampai dengan 2.000 sampai dengan 2.500. Baik, selanjutnya adalah buah. Seperti yang kita lihat, ini buah berwarna yang sudah seperti ini. Biasanya itu buahnya itu kalaunya masih hijau, posisi masih di atas. Jadi kalau sudah kayak gini dia sudah jatuh. Jadi berwarna seperti ini. Untuk penyiapan lahan kita harus mengetahui nih, luas lahan di sini adalah 1 hektar dan jarak tanam 3x3 dengan mata 5. Untuk pembersihan lahan kita biasanya menggunakan manual dan menggunakan cangkul, parang dan lain-lain sebagainya. Sudah melakukan pembersihan lahan, kita harus membuat ajir terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam pembuatan lubang tanam. Alat-alat yang kita siapkan adalah batang pohon sebanyak 8 batang. Kemudian begini caranya. Pertama kita tancapkan ini di tengah satu. Kemudian dari sini sepanjang 20 cm. Dan di sini 20 juga. Di sini 20. Di sini 20. Kemudian di sini lagi 20, di sini 20, di sini 20, di sini 20 dan selesai. Sudah kita lakukan pembuatan ajir, kita akan melakukan pelubangan di sini, di daerah sini. Dan diberi pupuk dasar SP36 sebanyak 200 gram. Baik, kali ini pada pembibitan 1 Bapak menggunakan klon Apros 2037 di mana penghasil latek kayu, di mana diambil dari biji yang jatuh
apabila dilemparkan bijinya memantul, dan apabila direndam bijinya akan tenggelam. Nah, berikut adalah contoh lah contoh pembibitan beliau yang sudah di polybag. Saat biji sudah kita tanam di polybag, kemudian kita tunggu selama 2 bulan untuk bibit menghasilkan stadia 2 atau 2 payung, dan bisa untuk digunakan untuk bibit batang bawah. Kita akan pengoperasian pada batang karet. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya yaitu pisau okulasi dan kertas okulasi untuk membungkus Bagian okulasinya. Yang pertama kita mengambil mata tunasnya, mata okulasinya. Kita membuat bagian panjang seperti ini. Usahakan saat pengambilan mata entresnya jangan sampai kita pegang bagian bawahnya. Jangan sampai terkena bakteri. Setelah itu kita lakukan penempelan mata entres ke batang bawah. Dan usahakan jangan sampai terkena bakteri. Setelah itu kita melakukan Ini apa yang ngarengin? Setelah itu kita melakukan penutupan Pembungkusan, Kak? pembungkusan menggunakan. Setelah itu kita melakukan pembungkusan menggunakan kertas okulasi atau kertas. Manfaat dari kertas okulasi ini agar tidak terkena, agar air tidak masuk ke dalam pengokulasian batang karet. Nah, itulah hasil okulasi kami. Adapun perawatan pada saat bibit karet masih kecil dengan cara membersihkan piringan pada sekeliling dengan cara manual. Sedangkan apabila sudah berumur di atas 3 tahun, perawatan untuk pembersihan gulmanya biasanya dilakukan dengan cara penyemprotan herbisida menggunakan Gramaxon. Untuk hama dan penyakit tanaman karet adalah babi hutan dan rayap. Sedangkan penyakit pada tanaman karet biasanya adalah gugur daun dan sadap kering. Untuk melakukan pemanenan karet, waktu untuk melakukan pemanenan itu sekitar jam atau pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi. Itu dikarenakan waktu pagi lateks mengalir dengan derasnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pemanenan. Untuk pemanenan pohon karet dilakukan pada saat umur 5-6 tahun dan lingkaran lilit batang sekitar 45 cm atau lebih. Dan alat yang digunakan adalah seperti ini, alat pisau sadap sama ini apa namanya, lupa juga ini, Kaleng bekas oli. untuk mangkok ya, untuk menampung pada karet atau lateksnya, sama talang untuk mengalirkan
atau karetnya. Selanjutnya adalah menentukan bidang sadat karet. Yang pertama dilakukan adalah untuk menyadap karet. Untuk yang pertama adalah jaraknya dari tanah itu sekitar 50 cm. Yang kedua arah dan garisan untuk menyadap kemiringannya 30 sampai 40 derajat. Terus langsung saja kita sadap seperti ini. Gores. Gores mundur. Seperti itu. Seperti itu cara menggoresnya, tapi di sini memerlukan keahlian khusus untuk menyadap karet ini. Yang pertama itu untuk ketebalan menyadap karetnya, yang pastikan jangan sampai terkena kambiumnya, karena akan merusak dari pohon karet tersebut dan mengakibatkan tidak tumbuhnya kulit karet lagi. Itulah pemanenan untuk tanaman karet.